Halo sahabat Berita Seruyan, jumpa lagi bersama saya Hendri Editia di podcast Seruyan. Baiklah, podcast kita kali ini kita sudah berhasil mengabulkan request para sahabat Berita Seruyan, di mana banyak request yang masuk ke kita, yaitu menghadirkan figur-figur yang ingin bertarung di Pilkada Seruyan November 2024 mendatang. Nah, kali ini kami tim podcast Berita Seruyan sudah berhasil mengundang salah satu figur yang sudah bergerilya mendaftar ke sejumlah partai politik untuk mendapatkan tiket bertarung di Pilkada Seruyan. Langsung saja kita sapa beliau, Bapak Dr. Andes Haryono MM. Selamat datang Bapak di podcast Seruyan. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, saya selalu baik-baik. Ya. Nah, sahabat Berita Seruyan, malam ini kita akan membahas tema kita bersama Bapak Dr. Andes Haryono, di mana kita mengangkat tema mengenal lebih dekat Bapak Dr. Andes Haryono MM. Nah, langsung saja kita tanyakan beliau, bisa diceritakan Pak biografi Bapak sendiri ke masyarakat Kabupaten Seruyan. Terima kasih. Kalau biografi ada tulis, saya kira panjang benar ya. Kita singkat-singkat saja. Jadi kalau di pegawai negeri saya kira sudah tahu semua bahwa saya pertama kali ditempatkan di Kalimantan Tengah mulai tahun 88. Lulus tahun 86, mungkin barangkali belum lahir ya. Belum Pak, saya 90 Pak. Kali-kali kan belum lahir semua itu. Saya 86 baru lulus dari Brawijaya, langsung mendaftar PNS. Alhamdulillah ditempatkan pertama di kantor gubernur Kalimantan Tengah Pak ya. Kalimantan Tengah. Itu hanya 1 tahun, 88 sampai 89, pindah ke Kabupaten Kota Waring Timur, kemudian itu sampai 2004, 2005 nggak salah ya. Kalau di Kota Waringin Timur saya pernah menjabat Kasih Latas dan Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas waktu itu ya. Kalau sekarang nggak tahu namanya itu. Nah, dalam perkembangannya karena ada perkembangan kabupaten pemekaran, lalu dimutasi ke Kabupaten Seruyan mulai tahun 2004 ya, 2004 tepatnya di akhir 2004 lah, zaman Pak Bupati Darwan Ali Pak ya. Jadi selama di Seruyan ini sempat menduduki jabatan ini Pak, apa saja Pak? Cukup. Saya kira memang kalau waktu itu memang masih terbatas ya, personil terbatas. Jadi di 2004 itu masih terbatas. Dalam jangka waktu 1 tahun saya sudah diangkat oleh Pak Darwan menjadi kepala bagian pembangunan. Kemudian itu sampai mulai tahun 2005 sampai 2007 nggak salah ya. 2007 diangkat menjadi Kabak Keuangan. Alhamdulillah itu sampai sekitar 3 tahun lah, 3 tahun. Kemudian dimutasi lagi menjadi asisten 2, dan yang berikutnya di tahun 2011 kepala Bapeda. Iya, di Bapeda. Sudah ingat saya Pak. Iya, kepala Bapeda. Iya. Itu sampai 2016. Iya. Kemudian dalam perkembangannya ya mungkin ini nasib yang tidak kami duga-duga, ternyata kita ikut seleksi, diberikan amanah untuk menjadi sekretaris daerah yang mulai tahun 2016 sampai 2019 akhir ya. Itu yang secara singkat ya. Kalau yang kecil-kecilnya saya kira banyak lah. Kalau di Kotim itu saya kira mulai dari kepala seksi itu udah banyak sekali. Jadi berdasarkan riset kami nih Pak, Bapak kan sudah pernah juga Pak, PLH atau PJ dulu Pak? Oh iya, Bupati ya Pak ya? PLH perkembangan dari pada saat pemilihan Bupati antara Pak Sudarsono ke Pak Hedir ya. Ya emang di aturannya begitu, kalau sekarang kan langsung PJ ya, selama 1 tahun. Kalau dulu ada PJ, ada PLH. Ada PLH kalau nggak salah di sekitar bulan September Agustus. Itu diantara itulah.
Berarti keluarga semua masih di sini Pak ya? Masih. Aktivitas apa Pak saat ini Pak? Nah, kalau aku jelas karena Mengisi kita waktu banyak kan? ya. 2019 pensiun ya Pak ya? Iya. Mengisi waktu, siapa tahu ada yang informasinya bertani juga Pak ya? Iya, betul. Karena saya itu saya anggap apa ya? Orang tua saya kan kades ya, kepala desa selama 30 tahun. Iya Pak. Itu mungkin kalau dulu selama 8 tahun terus. Nah, orang tua itu kepala desa tapi selama 30 tahun. Iya, mohon maaf Pak. Nah, itu sambil petani. Di mana itu Pak? Mohon maaf. Tepatnya tempat kelahiran saya di Trenggalek. Trenggalek ya? Iya, Trenggalek. Iya. Jadi saat ini aktivitas bertebu-tebu. Iya, karena turunan dari orang tua. Hobi Pak ya? Hobi. Jadi pertanian, ya alhamdulillah kita ikut kawan-kawan karena sahabat tani, ya ikut bertani di menanam padi. Alhamdulillah sahabat kita juga banyak. Jadi tahu persis ya keadaan di pertanian itu kayak apa. Kemudian kebun juga ada, kami ada matoa, ada durian, ya alhamdulillah sudah mulai menghasilkan. Dan ternak ya, kalau ternak saat ini saya mengembangkan mungkin barangkali ini satu-satunya di sini ya, sistem ras bersama anak saya. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil dan ini juga nanti kan kita turun-temurunkan kepada rekan-rekan generasi muda di sini. Iya. Karena ini di samping bibitnya juga bagus, mekanismenya juga mudah dan tidak berbelit-belit. Kemudian cepat besar. Kalau ikan ya, ikan nila Pak ya. Ikan nila. Termasuk ikan pepuyuh juga ada. Berarti ini bisa jadi salah satu program yang masuk termasuk diantaranya itu banyak program. Iya Pak, ini kita konfirmasi dulu Pak ya. Bapak mendaftar di partai sebagai bakal calon wakil bupati Pak ya, bersama siapa Pak rencana Pak? Insya Allah boleh di bocoran kepada masyarakat. Ya mungkin sudah tahu semua ya. Di Facebook sudah banyak tahu semua bahwa ya alhamdulillah kami ikut mendaftar sebagai calon wakil bupati dan kebetulan ada beberapa partai yang sudah menerima kami, syukur alhamdulillah, dan terima kasih kepada semua partai yang menerima kami. Mungkin hampir semua partai kita masukin Pak ya. Masukin. Nah berkembang lanjut itu nanti partai lah yang menentukan. Jadi risetnya tim podcast Suryan ini kan ada slogannya Pak Hari Pak ya? Iya, betul. Pak Hari, ya? betul. Bersama Pak Haji Fajri ya Pak ya? Ahmad Fajri di ininya. Pak, bisa dibagi ke masyarakat Kabupaten Suryan Pak, pengalaman selama jadi abdi negara di Suryan bagaimana Pak? Kesan dan pesannya Pak? Iya. Kalau selama menjadi ASN ya, kalau saya selama 32 tahun mengabdi kepada negara, ya memang banyak kesan-kesan yang menantang bagi saya ya, terutama kalau positifnya kita melaksanakan tugas apa yang diberikan oleh pimpinan tuntas dan bisa selesai tepat waktu, itu suatu kebanggaan. Suatu kebanggaan. Yang justru yang menjadi sedih kalau kita tidak bisa melaksanakan tugas, kebetulan ada halang-halangan yang sifatnya tidak terduga. Banyak sekali itu yang hal-hal yang semacam itu. Berarti harus ini menyesuaikan selera pimpinan Pak ya? Harus menyesuaikan selera pimpinan. Apalagi jabatan Pak Haryono, sahabat Berita Suryan, sebagai sekda definitif PLH Bupati Suryan waktu itu. Jadi jabatan sekda itu selama saya bergaul ya Pak ya di kalangan ASN, bahwa itu jabatan tertinggi seorang ASN Pak ya. Iya, betul. Di daerah sendiri. Betul, makanya betul. Tidak semua ASN yang bisa mendapatkan jabatan-jabatan strategis seperti itu Pak ya. Betul. Nah, sahabat Berita Suryan, itu tadi seputar biografi Pak Haryono. Mungkin kita masuk sedikit, mungkin bisa dijelaskan Pak, motivasi Bapak
ikut turun gunung nih Pak ya. Biasanya saya ibaratkan nih narasumber gini kan orang bukan orang sembarangan lah di kalangan birokrat Kabupaten Seruyan. Nah, makanya kita beri istilah itu turun gunung. Nah, turun gunung di Pilkada Seruyan mungkin apa Pak motivasinya sendiri Pak? Iya. Karena saya seorang pensiun ya, seorang pensiun dan juga mantan birokrat. Ya tentu ada motivasi tertentu yang mendorong saya untuk ikut tampil dalam pilkada ini. Paling tidak kita terpanggil untuk ikut serta membangun Seruyan ini lebih baik. Karena ada misi besar ya. Bupati-bupati sebelumnya yang kelihatannya belum terlaksana dengan sempurna. Karena kita juga tahu waktu di Bapeda saya tahu persis bupati pertama, kedua, yang ketiga ini. Pertama dulu membangun Seruyan dalam jangka panjang, 30 tahun ke depan. Sudah ada grand design-nya. Tahun pertama ini, tahun kedua ini, tahun ketiga ini, tahun keempat ini. Nah itu yang kelihatannya sampai yang ujungnya ini belum Pak ya. Belum tuntas lah, belum tuntas. Nah itu yang mendorong saya untuk beserta. Kenapa harus ikut membantu ya? Karena wakil ya, ikut membantu bupati nanti seandainya masyarakat mengamanati saya sebagai wakil bupati bersama Pak Bupati yang kebetulan berpasangan dengan saya, Pak Haji Fajri. Ya Pak, mungkin jika memang nanti diberi amanah nih Pak ya, diberi amanah rakyat, terpilih menjadi wakil bupati atau ya kita doakan jadi bupati lah Pak ya. Nggak usah menghayal jauh-jauh lah, kita wakil aja, wakil itu membantu pimpinan. Apa Pak yang perlu sekali diperbaiki dan dilaksanakan Pak? Iya. Saya kira banyak. Mohon maaf bukan mengecilkan atau menyalahkan bupati sebelumnya ya. Karena memang kalau dari segi anggaran memang kurang. Tidak menyalahkan buat ini kok nggak ada pembangunan, buat ini nggak ada pembangunan. Memang anggarannya nggak ada. Terbatas. Kalau bupati sebelumnya saya yakin bagus. Mulai pertama, kedua, ketiga juga Pak itu visi misinya juga bagus. Dan saya memang anggaran kurang. Oleh karena itu kenapa harus saya terjun ke situ, karena memang yang pertama kita bukan benahi, tapi paling tidak karena dana sedikit kita mengupayakan bagaimana daerah ini memberikan memperoleh dana sebesar-besarnya atau sebanyak-banyaknya, baik itu dana dari pusat, dari dana dari pihak ketiga, ataupun dana dari pihak lain yang sifatnya tidak mengikat untuk membantu menambah APBD. Berarti kalau kita cuma mengharap APBD, kalau APBD sekarang saya kira sulit untuk membangun Seruyan. Berarti harus open Pak ya. Harus. Pak, ini kan ada keluhan Pak di masyarakat Kabupaten Seruyan, khususnya di Kuala Pembuang Pak. Iya. Kuala Pembuang ini kan minim lapangan pekerjaan yang akhirnya kembali ke honor gitu Pak. Jadi mungkin salah satu yang jadi perhatian Bapak juga nanti Pak, mungkin masalah ekonomi di Kuala Pembuang khususnya tuh Pak. Iya. Itu kalau saya bocorkan sekarang nanti kira kampanye tuh ya. Sudah banyak. Jadi saya sudah nyusun program A, B, C, dan D. Dan itu sudah saya yakin nanti intinya untuk membentuk ekonomi yang ada di Kuala pindah ke kabupaten lain. Sudah bayangkan kalau hari Sabtu Minggu kan berduyun-duyun sampit. Akhirnya apa? Duit itu belanja di sana. Kenapa nggak di sini? Karena ini nggak ada daya tarik. Itu salah satu. Karena kita buat daya tarik di sini, apa bentuknya itu nantilah kita. Kalau sekarang nanti dikira kampanye ya. Dan lain-lain ya, untuk generasi muda sudah kita buatkan grand design begini, kemudian untuk orang berdagang begini, untuk petani begini, untuk pekebun begini, sudah kita rancang sedemikian rupa sehingga nanti insya Allah kalau kita nanti diamanati masyarakat untuk duduk sebagai wakil, saya kira nanti kita akan realisasikan dengan catatan tadi kita cari dana dulu lah. Jadi tim Berita Seruyan, podcast Berita Seruyan ini Pak mendoakan Bapaknya supaya lancarlah dapat rekomendasi partai dari partai sehingga bisa mencalonkan diri sebagai
kontestan di Pilkada Seruyan, Pak ya. Amin, amin. Pak, mungkin setiap calon itu punya program 100 hari, Pak ya. Ya. Mungkin bisa diberi gambaran sedikit, Pak. Sedikit saja, Pak. Jika memang nanti ini, Pak, yang segera dibenahi. Apalagi saat ini kan ini, Pak, lagi apa? Musim garong, Pak ya, bahasa orang sekarang ini di kelapa sawit itu, Pak. Mungkin ada pemikiran terhadap itu, Pak, mungkin. Iya, betul, betul. Jadi untuk 100 hari pertama saya kira kita harus ibarat sepak bola itu pemanasan dulu ya. Dulu. Jadi kita bentuk dulu susun yang rapi. Apakah personil untuk membantu tim ini sudah betul atau belum? Itu yang pasti ya, yang pasti. Dan yang kedua permasalahan, ibarat dokter lah. Kita ambil permasalahannya apa, penyakitnya apa, cari obatnya apa, kemudian sembuh apa. Itu yang menurut saya ya, menurut saya. Jadi nanti permasalahan ini kita deteksi dulu 100 hari itu. Nah, kalau sudah kira-kira ada permasalahan yang sangat urgent pertama, saya kira termasuk tadi ya apa? Garong, Pak ya. Ya istilahnya pencurian atau garong ya. Nah termasuk itu Pak calon kita Pak Haji Baci mungkin barangkali fokus itu banyak juga, ya? berkecimpung di situ. Mungkin banyak orang nggak tahu ya. Beliau ini memang saya akui all out. Termasuk mungkin orang tidak tahu bahwa yang penjuran durian itu Haji Pacir itu terlibat di dalamnya untuk menyelesaikan secara pelan-pelan. Jarang diekspos orang itu. Pak Pacir mungkin banyak sudah kerja keras beliau, sosial beliau, tapi nggak pernah diekspos. Mungkin orang banyak yang nggak tahu. Tapi yang 100 hari ya tadi itu ya, kita cari permasalahan dulu apa, kemudian bagaimana untuk mengobatinya. Mungkin dari segi pembiayaan, di mana yang kurang, yang prioritas yang mana, dari segi pegawai mungkin barangkali penempatan orang yang tepat atau belum, itu kita atur dulu supaya langkah kita ke depan nanti bisa enak. Iya, sahabat Berita Seruyan, sepertinya pasangan Pak Hari, Pak ya. Pak Hari ini sudah mempersiapkan visi dan misi untuk kabupaten. Sudah. Nah, mungkin ada lagi, Pak, yang ingin disampaikan ke masyarakat Kabupaten Seruyan. Mungkin kalau singkatan Pak Hari ya tadi, barangkali orang belum tahu ya. Itu Pajri Haryono Insya Allah. Jadi di bawahnya I-nya Insya Allah. Insya Allah, Pak ya. Insya Allah. Kalau bahasa Seruyan itu Pak Hari itu Pak saudara. Saudara kan? Iya betul. Karena membangun itu tidak mungkin sendiri. Kita libatkan semua saudara di Seruyan ini tanpa kecuali. Jadi siapapun yang terlibat di situ, mungkin bareng lawan politik sekalipun ya, kita rangkul. Karena saya terus terang, gawe di sini tuh pinter-pinter orangnya, sudah mumpuni. SDM-nya sudah cukup ya, sudah cukup. Termasuk tokoh-tokohnya pun saya kira juga bagus-bagus. Saya kira nanti kalau membangun Seruyan itu dengan pemikiran orang banyak, kepala orang banyak, saya kira akan lebih positif ya, termasuk ya yang pasti dengan DPR selaku mitra pemerintah daerah, kemudian ke partai-partai, tokoh masyarakat, tokoh adat, kita libatkan semua. Pemikiran itu kita jadikan satu untuk membangun Seruyan, saya kira akan lebih baik. Ya Pak, mungkin secara gamblang tadi sudah kita sampaikan, Pak. Mungkin keunggulan, Pak, pasangan Pak Hari ini, Pak. Iya. Kita bukan menyebut unggul dari yang lain, enggak, Pak. Mungkin ibarat produk itu kan daya tariknya sendiri, Pak. Bisa dibocorkan, Pak. Kalau Bapak kan sudah berpengalaman lah di birokrat. Iya. Yang pasti begini, Bupati kita itu calon ya. Calon Bupati saya itu adalah apa istilahnya, BBM ya. Apa tuh, Pak, BBM? BBM ya. Iya, nggak tahu. Berani, kemudian berwibawa dan punya visi misi ke depan yang jelas dan tegas. Nah ini nih. BBM, ada subsidinya mungkin, Pak ya. Ya, sahabat Berita Seruyan, kita masuk kembali di segmen selanjutnya, yaitu kita akan menanyakan
visi misi pasangan Pahari ya dengan Pak Dr. Andis Haryono. Mungkin bisa dijelaskan Pak visi misi pasangan Pahari Pak, masyarakat Kabupaten Waduh, Seruyan. kalau visi misi banyak ya. Visi misi banyak. Sudah kita buat. Iya. Tapi intinya ini akan menyangkut semua program yang unggulan yang ada di Kabupaten Seruyan. Ya, tentu kalau bicara masalah program unggulan di sini cukup banyak ya, cukup banyak. Nanti kita sebutkan satu persatu. Nah, Bupati kita kebetulan punya visi besar ke sana ya, visi besar ke sana. Kalau kita sebutkan mungkin barangkali bisa ya. Iya Pak. Di antaranya ya namanya kabupaten ya, ibu kota kabupaten Ya. harus punya bandara yang memadai. Dulu pernah ya, saya Ya. sekda komunikasi dengan pihak penerbangan akan kalau diperpanjang Iya. akan didarati ATR 72 Iya Pak. dari Palangkaraya, Kuala Pembuang, Semarang. Iya. Ini dulu ya, Iya, ini dulu. Kalau diperpanjang, nah sekarang kan dananya nggak ada, nggak Iya. diperpanjang. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan ini yang juga termasuk prioritas kami berdua Siap. untuk kita lakukan kerjasama dengan pihak Kementerian Perhubungan. Siap. Untuk program tadi Pak ada BBM Pak tadi? Iya, Mungkin iya. Bisa dijelasin sedikit Pak. Kalau Bupati ini, Bupati pasangan saya ya, Iya. ini orangnya BBM, makanya mungkin masyarakat bisa tahu kenapa BBM ya. Iya. Berani, bijaksana, mempunyai visi misi ke depan yang jelas. Nah ini ya. Nah ini kita doakan BBM ini bisa mungkin ada subsidi lah. Kita juga dapat bocoran Pak bahwa pasangan Pahari nanti akan menggrand design ibu kota Kuala Pembuang ini Iya. menjadi ibu kota yang sebenarnya kata Bapak. Iya, Mungkin iya. gimana Pak? Mungkin yang dijelaskan sedikit Pak mungkin. Iya, saya sudah berkolaborasi dengan calon ya, dengan Iya. calon bupati kita bahwa tidak mungkin ibu kota Kabupaten Seruyan kita tinggalkan. Iya, Ibu benar. kota karena seorang ibu harus kita benahi dengan baik. Iya. Kita solek yang cantik Iya. supaya orang tertarik ke sini. Benar. Nah itu yang impian saya berdua dengan Bapak calon bupati kami nanti. Ya yang pasti kita mengusahakan supaya kabupaten ini bisa diminati orang datang. Bukan ke sini. orang sini pergi gitu. Wow. Nah, gitu. Ya paling tidak kita mengupayakan. Ya mungkin pantai kita kan banyak. Iya Pak. Pantai kita kan banyak. Nah itu salah satu mungkin barang yang menjadi daya tarik untuk wisata. Orang dari Sampit, dari Palangkaraya jangan hanya mentok sampai ujung bandaran, harus ke sini. Benar. Nah, harapan saya harus sini, di sini bisa belanja, bisa makan, Iya. bisa ya mungkin barangkali bisa melihat kondisi Kabupaten Seruyan. Nah, saya sepakat Pak. Orang ke Kuala Pembuang itu harus ada daya tarik Pak ya. Iya. Makanya harus kita Betul. percantik ibu kota Kabupaten Iya. Seruyan ini Pak ya. Betul. Berita Seruyan ini kita berjumpa di ujung segmen kita kali ini. Mungkin kita beri kesempatan kepada Pak Haryono untuk memberikan kata-kata motivasi untuk masyarakat Kabupaten Seruyan untuk tidak ragu milih beliau. Siap. Iya, terima kasih. Nah, Pak. Jadi minta Siap, Pak. izin. Oke. Jadi mohon maaf pada semua masyarakat khususnya Kabupaten Seruyan. Insya Allah kami akan mendampingi Bapak Haji Fajri yang disebut adalah pasangan Pahari, Haji Fajri Haryono, insya Allah. Oleh karena itu kami tidak ada kata lain mohon dukungan dan doa restu nanti bisa bersama-sama membangun Seruyan yang lebih baik. Siap. Kita memikir pembangunan Seruyan tidak bisa sendiri, tapi harus dengan semua pihak kita bisa berjalan membangun Seruyan yang lebih baik. Mudah-mudahan semua pihak saya kira bisa membantu nanti apabila kami berdua terpilih sebagai bupati dan wakil bupati. Lebih banyak pemikiran, lebih banyak kepala yang memikir daerah ini, itu lebih bagus. Itu saya kira, Mas Hendri. Iya. Baik, sahabat Berita Seruyan, demikian bincang-bincang kita bersama Bapak Dr. Andis Haryono. Mudah-mudahan
apa yang kita bicarakan hari ini bisa memperkenalkan beliau dan pasangan Pak Hari ke masyarakat Kabupaten Seruyan, sehingga masyarakat Kabupaten Seruyan bisa memilih sosok-sosok pemimpin yang seperti apa nantinya untuk memimpin Kabupaten Seruyan. Baiklah sahabat Berita Seruyan, jumpa lagi nanti bersama calon-calon figur-figur calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Seruyan. Mudah-mudahan berkenan hadir di room podcast ini, sehingga wahana atau saluran podcast kita ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Seruyan, menjadi salah satu barometer untuk masyarakat Kabupaten Seruyan menentukan pilihan nantinya di Pilkada Kabupaten Seruyan untuk Seruyan yang lebih baik. Baik, terima kasih Pak waktunya Pak. Terima kasih sama-sama.